Cerita ini dimulai di jantung savana Tanzania, tempat di mana waktu seolah berhenti berputar. Di sana hidup suku Hadza, salah satu kelompok pemburu pengumpul terakhir di dunia. Mereka hidup tanpa pertanian, tanpa peternakan, hanya bergantung pada alam, sama seperti nenek moyang manusia puluhan ribu tahun lalu. Mizi Komwisa, lelaki tua berusia 63 tahun, berdiri di bawah pohon baobab raksasa sambil mengasah anak panahnya. Ia adalah salah satu pemburu senior yang dihormati dalam komunitas Hadza. Wajahnya keriput namun penuh wibawa, dan setiap gerak tubuhnya menunjukkan penguasaan luar biasa terhadap alam sekitar. Komwisa mengenakan kain dari kulit kijang yang ia buru sendiri bertahun lalu. Di lehernya tergantung kalung sederhana dari tulang kecil dan biji pohon. Setiap pagi, ia melangkah keluar dari gubuknya, mengajarkan pada anak-anak muda Hadza tentang jejak hewan, tanaman obat, dan seni bertahan hidup tanpa teknologi. Hidup suku Hadza sepenuhnya bergantung pada simbiosis dengan alam. Mereka tidak menyimpan makanan. Apa yang mereka buru hari ini, habis dimakan hari ini. Ini membuat mereka selalu aktif, waspada, dan dekat dengan ritme alam yang tak kenal kompromi. Komwisa telah memburu sejak usia 12 tahun. Ia belajar mengenali suara burung sebagai penanda keberadaan mangsa, dan tahu mana daun yang bisa mengobati luka. Salah satu keahliannya yang paling menonjol adalah meracik racun dari pohon adenium untuk ujung anak panahnya, kemampuan yang diwariskan dari leluhurnya. Suatu pagi, ia menunjukkan pada cucunya cara membedakan jejak antara rusa kecil dan babi hutan di pasir. Kita bukan pemilik tanah ini, katanya. Kita hanya tamu yang baik. Alam memberi jika kita menghormatinya. Kalimat itu telah menjadi filosofi hidupnya. Tradisi Hadza sangat menghargai kebersamaan dan egalitarianisme. Tidak ada kepala suku. Tidak ada sistem kasta. Keputusan penting diambil bersama melalui diskusi. Komwisa, meskipun senior, tetap duduk sejajar dengan yang muda dalam lingkaran diskusi malam. Mereka tidak mengenal kata punya. Busur milik Komwisa bisa dipakai oleh siapa saja yang membutuhkan. Bahkan hasil buruan dibagi rata, tanpa memandang siapa yang menembakkan panah pertama. Inilah salah satu nilai yang membuat Hadza tetap bertahan dalam dunia yang terus berubah. Namun, perubahan memang mengintai. Komwisa menyadari bahwa hutan mulai menyempit, air semakin sulit ditemukan, dan beberapa anak muda mulai tergoda untuk pindah ke kota. Tapi ia tidak marah. Ia hanya berharap cerita dan semangat Hadza tidak lenyap begitu saja. Komwisa percaya bahwa selama masih ada seorang anak yang tahu cara membuat api tanpa korek, Hadza belum punah. Ia mengajarkan seni itu setiap minggu, duduk di atas batu, menggosok dua batang kayu hingga asap muncul. Lalu api kecil menyala. Ia juga pandai dalam nyanyian Hadza, lagu-lagu tanpa bahasa tertulis, yang hanya bisa diwariskan lewat suara dan irama. Lagu itu tidak sekadar hiburan, tapi berisi kode moral, sejarah leluhur, dan rasa syukur kepada alam. Sore itu, Komwisa duduk menghadap matahari terbenam. Ia tahu dunia di sekitarnya berubah cepat, tapi selama ia masih bisa menarik busur dan menanamkan nilai kepada anak cucunya, suku Hadza akan tetap ada, walau mungkin tak selengkap dulu, tapi takkan punah sepenuhnya.